Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Dinanti dari Prodi MHU kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya menggerakkan. Motivasi merupakan suatu penggerak dari hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi tidak timbul begitu saja, tetapi motivasi timbul dari beberapa tahap. Dengan kata lain, motivasi timbul melalui proses motivasi. Proses motivasi itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa konsep. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Kedua, dorongan. Dorongan merupakan sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Yang ketiga, tujuan. Segala sesuatu yang akan merendahkan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Selanjutnya ada pendekatan teori motivasi. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Taylor mengatakan bagaimana karyawan dapat bekerja secara efisien. Oleh karena itu, para manajer menggunakan sistem upah insentif. Yang kedua, ada pendekatan hubungan manusiawi. Motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, seseorang akan termotivasi oleh orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, ada sumber daya manusia. Kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Dengan kata lain, tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan prestasi kerja merupakan sumber motivasi untuk mendorong karyawan. Selanjutnya ada teori motivasi. Yang pertama, ada teori hierarki Maslow. 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kedua, teori E.R.G. Alder. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan hubungan, kebutuhan pertumbuhan, dan kebutuhan eksistensi. Yang ketiga ada teori kebutuhan McLean. Di antaranya, kebutuhan akan pencapaian, akan afiliasi, dan akan kekuasaan. Yang keempat ada teori motivator Eugene Hegberg. Teori ini dikenal teori 2 faktor, yaitu kepuasan pekerja dan ketidakpuasan pekerja. Yang selanjutnya ada teori harapan Fromm. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm. Yang pertama, harapan, instrumentally, dan valensi. Yang keenam ada teori X dan teori Y. Terdapat 2 tipe manusia yang berbeda, yaitu tipe pemalas yang ditandai dengan teori X dan tipe pekerja yang ditandai dengan teori Y. Ketujuh ada teori goal setting lock. 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan motivasi, yaitu komitmen tujuan, keyakinan individu, dan budaya nasional. Kedelapan, teori keadilan Adams. Rasa adil akan dimoderatori oleh faktor jenis kelamin, masa kerja, level dalam organisasi, dan tingkat pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.